Siap saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ada siang hari ini, siapa kita kelasnya? Nabil. Silakan untuk diberitahu terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Oke, jadi semuanya gimana kabarnya semua? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Kalau masih yang belum, kenapa nih? Uang habis. Habis buat apa? Nabung. Seharusnya kalian sarapan terlebih dahulu supaya kalian punya energi dalam pembelajaran dan pembelajaran itu punya energi sebenarnya ya. Supaya apa yang kita sampaikan, sampaikan bisa masuk dan bisa diserapi oleh adik-adik semuanya. Lain kali kalau mau sebelum mulai pembelajaran itu harus sarapan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, permasalahan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan permasalahan sosial, ada yang tahu nggak permasalahan sosial itu apa? Apa? Masalah yang terjadi di coba jawab, tahu nggak apa itu permasalahan sosial? Ya. Oke, tepuk tangan untuk berdasarkan apa yang telah disampaikan pertanyaan, bahwa tidak semua permasalahan itu dianggap masalah sosial. Karena dari definisinya masalah sosial itu mempunyai titik diri. Nah, adapun berbagai definisi yang telah didefinisikan oleh menurut para ahli ya, bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat. Jadi kalau kita menarik kesimpulan dari penjabaran permasalahan sosial adalah bahwa permasalahan sosial adalah segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat baik secara fisik ataupun non fisik dan memiliki jangka waktu dan tidak dapat ditentukan. Artinya klasifikasi masalah sosial ini sangat mempengaruhi lingkungan masyarakat. Ada berbagai macam lingkungan yang terjadi sehingga dapat menimbulkannya kerusakan nilai-nilai norma sosial yang ada di masyarakat sehingga mempengaruhi terjadinya beberapa pengaruh yang ada. Contoh masalah sosial itu banyak sekali ya. Ada yang tahu contoh masalah sosial itu apa? Kesenjangan sosial antara remaja. Ya kriminalitas. Saya yang Bapak bilang belum tentu semua masalah itu bisa dianggap masalah sosial. Karena jangka waktu masalah itu tidak dapat ditentukan.
dilakukan, terus efeknya di gimana? Dampaknya bakal seperti apa? Itu yang harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas faktor penyebab permasalahan sosial, ada berbagai faktor yang dapat ditemukan. Pertama, ada faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah seperti yang ada disebutkan tadi. Kenapa sih masalah ekonomi ini bisa menjadi faktor utama termasuk ke dalam dampak permasalahan sosial? Seperti yang kita sudah bilang, bahwa kalau seseorang yang secara ekonominya rendah dapat mempengaruhi taraf kehidupannya. Seperti apa? Gangguan kesehatan. Dia dapat merujuk kepada faktor biologis. Terus ketika dia tidak sehat, dapat berdampak kepada faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri dan sebagainya. Ini awalnya dari mana? Dari ekonomi, karena tidak mampu memenuhi syarat kehidupannya. Sehingga dalam taraf pola-pola pemikirannya itu dia bisa saja depresi. Banyak sekali terjadi seperti ini. Bahkan banyak data ya dari yang telah disampaikan bahwa angka dari faktor permasalahan sosial itu dapat menimbulkan beberapa kasus, contohnya lebih dari 137.000 kasus yang ada di Indonesia di tahun 2023. Nah, artinya permasalahan sosial di Indonesia itu sangat rumit sekali. Apakah kita bisa menyelesaikannya? Itu yang menjadi banyak satu pertanyaan yang harus kita bahas. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan apa saja sih yang harus kita tekuni untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan melanjutkan membahas tentang faktor yang ada. Nah, ada faktor sosial budaya. Seperti apa pencerahan? Pencerahan ini bisa saja terjadi karena budaya kita atau kultur kita. Kita tidak boleh ada masalah sedikit saja, kita harus menuju ke perceraian. Karena apa? Karena yang pertama, kita sebelum menikah itu kurangnya secara finansial kita. Seseorang yang melakukan pernikahan dini dan sebagainya, rata-rata ekonominya belum siap, terus mentalnya belum siap, secara psikologisnya belum siap. Nah, sehingga ada masalah sedikit langsung tidak bisa terrealisasikan, langsung dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya akibatnya pelajarilah pencerahan. Nah, jadi saya sarankan kepada adik semua, adik-adik yang bisa dikatakan sudah balik, ya bisa dikatakan usia yang cukup rentan. Jadi kalau mau menikah, ya pikir-pikir dulu toh. Setuju nggak? Setuju. Ada yang mau menikah ini? Iya. Karena kalau masih belum siap secara finansial, materi, itu akan berujung ke dampak masalah sosial dari nantinya. Itu yang kita hindarkan, perhindarkan. Oke, selanjutnya contoh permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kalau kita merujuk pada pengertiannya, kemiskinan adalah bagaimana masyarakat ini tidak mampu memenuhi taraf kehidupannya, sehingga ada sangat dari pemerintah itu sendiri. Pernah kakak bahas kemarin bahwa taraf kemiskinan yang ada di Indonesia adalah ketika pengeluarannya melebihi dari 17.850 rupiah. Artinya ketika dia mampu memenuhi dalam sehari anggaran 17.850, maka dia dinyatakan tidak miskin. Itu merupakan bentuk penyelesaian dari pemerintah yang mengeluarkan statement seperti itu. Karena apa? Karena kita harus bisa dikatakan harus bisa mengkorelasikan bagaimana kebutuhan sehari-hari. Masa 17.000 bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan era kebutuhan zaman sekarang? Itu kan tidak lazim sebenarnya. Yang kedua, ada yang namanya kriminalitas. Oke, berdasarkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kemiskinan bisa merujuk kepada hal-hal yang berbau sentimen seperti apa? Kriminalitas terjadi, perampokan, terus pencurian, pencopetan, begal dan sebagainya. Kalau tidak salah ya, kalau di daerah Lombok ini lama sekali dengan begal ya. Terutama di Lombok Tengah, kalau tidak salah ya. Labu api. Ya labu api juga. Ingatan.
Kita kali daya kan? Benar. Pasangan. Kenapa apa lagi? Masa rasa Ya, apa? ya Allah demokrasi itu. Demokrasi. Iya. Banyak banget, banyak. Terus saya kan bertanya kepada Anda, kenapa sih kriminalitas ini dapat disebutkan sebagai dampak dari permasalahan sosial? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kriminalitas dapat disebutkan sebagai bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan? Enggak. Kenapa? Coba. Apa? Jangan dulu. Merugikan Masyarakat. Oke, merugikan masyarakat. Terus ada yang bisa jawab lagi? Ayo silakan. Apa coba? Karena ada kemiskinan, jadi dia kan butuh uang, jadi dia ngelakuin hal yang bermanfaat buat memenuhi kebutuhannya, jadi dia berprofit. Nah, benar sekali ya tepuk tangan. Bahwa dunia bapak dari permasalahan kita adalah salah satunya kriminalitas karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga dengan cara instan dia ingin mendapatkan uang ataupun pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti itu. Salah satu yang pernah kita bahas juga adalah yang namanya SDM ya, SDM yang sangat rendah ya. Kenapa bisa jelas seperti itu? Karena ketika seseorang tidak mempunyai skill, ketika seseorang tidak mempunyai keahlian, itu berdampak pada pendapatannya, pada bagaimana dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah makanya penting nggak sih kita sekolah? Penting nggak kita berpendidikan? Penting. Apa alasannya? Oke, pengetahuan, alasan, pengalaman, dan tentunya untuk meningkatkan soft skill yang ada. Karena ini sangat berdampak bagaimana kita ke depannya untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup kita. Seperti itu. Paham? Paham. Benar nggak sih paham? Nah, selanjutnya kesenjangan. Nah, sering sekali ya, kesenjangan sosial ini menjadi salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Karena kenapa saya juga bisa bilang seperti itu? Kalau kita merujuk pada penelitiannya bahwa kesenjangan ini diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan. Artinya bagaimana pemerintah ini membeda-bedakan masyarakat yang kelas atas, yang kelas bawah, begitu dan sebagainya. Kalau dalam sosiologi ada yang namanya kaum berkuis, ada yang namanya kaum proletan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena kata pepatah, lo punya duit, lo punya kuasa. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kaum yang tertindas ini ya? Dia berdampak kepada marginalisasi namanya, yang mana ada kaum tertentu yang dilihat oleh pemerintah seperti di pelayanan masyarakat. Ya kalau kita tidak punya uang, ya kita bisa dianggurin. Kalau kita pakai BPJS, kita tidak didahulukan. Yang didahulukan adalah kaum-kaum yang mempunyai uang, kaum-kaum yang mempunyai kekuasaan. Nah, artinya tidak ada keadilan yang diterapkan oleh pemerintah zaman sekarang. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi yang perlu kita suarakan, aspirasikan bagaimana kita menyuarakan keadilan di sini seperti itu. Nah, terus ada masalah sosial yang berbasis media sosial. Ada nggak sih yang bisa memberikan saya contoh terkait dengan permasalahan sosial di bidang media? Oke, salah satunya fenomena streaming balik ukur. Karena di sana sudah jelas sekali ya bagaimana terjadinya diskriminasi, disuruh orang yang lanjut usia menimbulkan ataupun dipekerjakan di sana secara tidak langsung, itu merupakan bentuk permasalahan baik itu secara konten. Ya, berkonten itu ya memang sudah sewajarnya kita lakukan karena kita mengikuti era globalisasi. Namun yang perlu kita perhatikan apa sih yang harus kita lakukan, kreativitasnya seperti apa? Yaitu tidak boleh menindasi kaum bawah, kaum lemah. Tidak boleh menindasi ataupun mendiskriminasi kaum bawah, itu yang tidak bisa kita lakukan karena ini jatuhnya kesenjangan, kembali ke kesenjangan sosial seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ada pun beberapa dampak dari permasalahan sosial dan pemerintah. Nah, tentunya upaya
karena pemerintah memiliki peran yang paling penting. Pemerintah memiliki penguasaan yang paling penting untuk apa? Untuk mengontrol masyarakat supaya apa? Supaya permasalahan sosial di lingkungan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Lantas apa yang harus dilakukan? Salah satunya ketika melihat kemiskinan, ya bagaimana pemerintah itu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, bagaimana pemerintah memenuhi regulasi seperti penyediaan sarana dan prasarana, seperti menyediakan dan memperbaiki pola pendidikan, seperti memenuhi fasilitas pendidikan. Itu penting sekali. Kalau kita berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia, kita salah satunya kita lihat dari tingkat membaca ataupun literasi kita itu berada di 2 terbawah. Nah, artinya pendidikan kita itu bisa dikatakan kolektivitasnya itu sangat rendah ya teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Perlunya perbaikan sistem dari pendidikan Indonesia yang saat ini memang perlu kita lakukan seperti itu. Oh, yang kedua ada masyarakat. Nah, bagaimana sih upaya untuk masyarakat dalam mengatasinya? Nah, masyarakat tentunya perlu nih dari gerakan dulu dari hatinya untuk membantu dengan menjadi agen perubahan ataupun agen of change. Nah, seperti kalian ini agen-agen muda, agen-agen sebuah perubahan. Kita kan sempat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana sih kita sebagai esensial kita sebagai pemuda? Ya, kita pemuda dituntut untuk selalu bergerak, dituntut untuk selalu berubah, dituntut untuk selalu cendekiawan, dituntut untuk selalu memiliki pola pemikiran yang baik, positif dan sebagainya. Karena apa? Karena merugikan buat masyarakat. Sudah sangat jelas sekali bahwa pelecehan seksual itu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai masalah sosial di lingkungan masyarakat karena akan berdampak pada biologisnya, akan berdampak pada psikologisnya. Bisa saja masyarakat yang menjadi korban dari pelecehan seksual itu bisa saja depresi, bisa saja dia bisa melakukan hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri dan sebagainya. Dan tentunya merusak generasi kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya individu. Nah, ini sih sebenarnya yang paling penting dari individunya. Ketika pemerintah sudah berupaya, masyarakat sudah berupaya, tinggal dari diri kita sendiri. Ya, perlunya peningkatan sadar diri lah istilahnya seperti itu. Kita sudah diberikan fasilitas, kita sudah diberikan bisa dikatakan perbaikan dan sebagainya. Namun kita masih tetap malas-malasan, ya tidak boleh seperti itu. Artinya kita harus bisa menebarkan bagaimana nilai-nilai kebermanfaatan itu bisa ditebarkan di masyarakat untuk apa? Untuk hal taraf hidup yang lebih baik lagi supaya masalah sosial ini bisa berkurang dan bisa tidak terjadi lagi tentunya seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan di materi selanjutnya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan saja. Ya, izin bertanya. Siapa bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nggak? Oke, mungkin teman-teman sudah memperhatikan kakak setelah menjelaskan materi yang kakak sampaikan barusan terkait dengan permasalahan sosial. Sekarang tinggal bagaimana kalian mengimplementasikan apa yang saya barusan sampaikan untuk sebagai penugasannya. Silakan keluarkan kertas. Silakan keluarkan kertas. Sebagai bentuk penugasan teman-teman, silakan analisis kasus masalah sosial. Buatlah resume terkait dengan permasalahan sosial yang berkaitan dengan perjudian online dengan tema Indonesia Darurat Judi Online. Pemerintah. Nah, tentunya upaya pemerintah ini sangat diperlukan di sini karena pemerintah memiliki peran yang paling penting. Pemerintah memiliki penguasaan yang paling penting untuk apa? Untuk mengontrol masyarakat supaya apa? Supaya permasalahan sosial di lingkungan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Lantas apa yang harus dilakukan? Salah satunya ketika melihat kemiskinan, ya bagaimana pemerintah itu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, bagaimana pemerintah memenuhi regulasi seperti penyediaan sarana dan prasarana, seperti
seperti menyediakan dan memperbaiki pola pendidikan, seperti memenuhi fasilitas pendidikan itu banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia, kita salah satunya kita lihat dari tingkat membaca ataupun literasi kita itu berada di 2 terbawah. Nah, artinya pendidikan kita itu bisa dikatakan kolektivitasnya itu sangat rendah ya teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Perlunya perbaikan sistem dari pendidikan Indonesia yang saat ini memang perlu kita lakukan seperti itu. Oh yang kedua ada masyarakat. Nah, bagaimana sih upaya untuk masyarakat dalam mengatasinya? Nah, masyarakat tentunya perlu nih dari gerakan dulu dari hatinya untuk membantu dengan menjadi agen perubahan ataupun agen of change. Nah, seperti kalian ini agen-agen muda, agen-agen sebuah perubahan. Kita kan sempat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana sih kita sebagai esensial kita sebagai pemuda? Ya, kita pemuda dituntut untuk selalu bergerak, dituntut untuk selalu berubah, dituntut untuk selalu cendekiawan, dituntut untuk selalu memiliki pola pemikiran yang baik, positif dan sebagainya. Karena apa? Karena keberadaannya. Apakah pelecehan seksual itu termasuk ke permasalahan sosial? Untuk pelecehan seksual itu ya, sudah dikatakan sebagai permasalahan sosial. Karena apa? Publik pendidikan, baik itu dari layanan publik kesehatan, dan memunculkan beberapa permasalahan sosial lainnya. Dan tidak salah lagi bahwa kriminalitas ini terus saja berkembang di Indonesia. Karena ketidakadilan itulah yang membuat kesenjangan itu terjadi. Oke, selanjutnya ada kemiskinan. Sebenarnya kalau kita membahas kemiskinan itu ya kita berlama lagi untuk membahasnya, karena memang korelasi dari materi kita sebelumnya bahwa permasalahan sosial itu pasti kaitan eratnya itu dengan kemiskinan. Ketika kemiskinan ini melanda ya mau tidak mau kriminalitas itu terjadi, permasalahan sosial di bidang ekonomi itu terjadi dan sebagainya. Karena seperti yang memang sudah kita pahami sebelumnya bahwa peningkatan dari kemiskinan itu merupakan standar bagaimana seseorang itu memenuhi kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, ketika tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari ya mau tidak mau dia harus melakukan apapun itu, cara instan itu, cara yang tidak lazim harus mereka lakukan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, kriminalitas ini kan juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Lazimnya kesenjangan ini bahkan terus melimpahi dirimu seperti itu. Jadi berbagai sudut pandang yang ada bahwa ketidakadilan sosial ini memunculkan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Kalau kita melihat beberapa kenyataannya bahwa orang yang tidak mendapatkan ekonomi, orang yang tidak mendapatkan pendidikan itu dilandasi dari ekonomi yang sangat rendah. Artinya dia tidak mendapatkan pendidikan secara adil. Nah, terus selanjutnya ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ini berdampak dari pelayanan yang telah kita sebutkan tadi, contohnya bagaimana terkait dengan permasalahan sosial di bidang media. Oke, salah satunya fenomena streaming baju ukur. Karena di sana sudah jelas sekali ya bagaimana terjadinya diskriminasi, disuruh orang yang lanjut usia menilai ataupun dipekerjakan di sana secara tidak langsung, itu merupakan bentuk permasalahan baik itu secara norma dan etika sudah melanggar gitu. Apakah kita butuh peran pemerintah di sini untuk mengatasinya? Ya perlu sekali. Artinya kita harus membatasi bagaimana seseorang itu berkonten. Ya berkonten itu ya memang sudah sewajarnya kita lakukan karena kita mengikuti era globalisasi. Namun yang perlu kita perhatikan apa sih yang harus kita lakukan, kreativitasnya seperti apa? Itu tidak boleh menindasi kaum bawah, kaum lemah. Tidak boleh menindasi ataupun mendiskriminasi kaum bawah, itu yang tidak bisa kita lakukan karena ini jatuhnya kesenjangan, kembali ke kesenjangan sosial seperti itu. Karena tidak mampu memenuhi syarat kehidupannya, sehingga dalam taraf pola-pola pemikirannya itu dia bisa saja depresi. Banyak sekali terjadi seperti itu. Bahkan banyak data ya dari yang telah disampaikan bahwa angka dari faktor permasalahan sosial itu dapat menimbulkan beberapa kasus, contohnya lebih dari 137.000
kasus yang ada di Indonesia di tahun 2023. Nah, artinya permasalahan sosial di Indonesia itu sangat rumit sekali. Apakah kita bisa menyelesaikannya? Itu yang menjadi pernyataan atau pertanyaan yang harus kita bahas. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Langkah apa saja sih yang harus kita tekuni untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita telah menentukan membahas tentang faktor yang ada. Nah, ada faktor sosial budaya. Seperti apa penceraian? Penceraian ini bisa saja terjadi karena budaya kita atau kultur kita. Kalau kita tidak boleh ada masalah sedikit saja, kita harus menuju ke penceraian. Karena apa? Karena yang pertama, kita sebelum menikah itu kurangnya secara finansial kita. Seseorang yang melakukan pernikahan dini dan sebagainya, rata-rata ekonominya belum siap, terus mentalnya belum siap, secara psikologisnya belum siap. Nah, sehingga ada masalah sedikit langsung tidak bisa terrealisasikan atau dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya akibatnya setelah jadilah penceraian. Nah, jadi saya sampaikan kepada adik semua, adik-adik yang bisa dikatakan sudah balik, ya bisa dikatakan usia yang cukup rentan. Jadi kalau mau menikah, ya pikir-pikir dulu toh. Setuju nggak? Setuju. Ada yang mau menikah ini? Iya. Jangan ya. Karena kalau masih belum siap secara finansial, materi, itu akan berujung ke dampak masalah sosial terjadi nantinya. Itu yang kita hindarkan.